Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zurotujana. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Peta. Apa sih peta itu? Peta merupakan gambaran muka bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sistem proyeksi, sehingga kita dapat melihat gambaran muka bumi hanya dengan peta. Komponen peta. Komponen peta yang pertama yaitu judul peta. Judul peta memuat isi dari peta. Dari judul kita dapat mengetahui data daerah mana yang tergambar dalam peta. Seperti pada gambar, judulnya yaitu Peta Administrasi Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Dari judul kita dapat mengetahui bahwa peta tersebut menggambarkan peta administrasi dari Kota Malang. Yang kedua yaitu tanda arah atau tanda orientasi. Tanda arah penting artinya pada suatu peta. Guna dari tanda arah yaitu menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat. Tanda orientasi perlu dicantumkan pada peta untuk menghindari kekeliruan. Yang ketiga yaitu skala peta. Skala merupakan perbandingan jarak antara dua titik sembarang di peta dengan jarak sebenarnya dan satuan ukur yang sama. Dengan adanya skala peta, maka kita dapat mengetahui jarak yang sebenarnya pada keadaan yang sebenarnya. Legenda atau keterangan pada peta. Legenda menerangkan arti dari simbol-simbol yang terdapat pada peta. Legenda juga harus dipahami oleh pengguna peta agar tujuan pembuatannya mencapai sasaran. Simbol. Simbol merupakan gambar yang ada pada peta. Informasi geografis yang berhubungan dengan bentuk wilayah beserta kenampakan fenomena alam atau budaya. Selanjutnya yaitu ada peta inset. Peta inset merupakan peta yang disisipkan karena wilayah yang digambar merupakan bagian dari peta utama atau peta yang menggambarkan wilayah yang lebih luas daripada wilayah yang digambarkan. Seperti pada peta tersebut digambarkan peta Provinsi Jawa Timur karena Kota Malang berada di Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir yaitu sumber dan tahun pembuatan. Bila kalian membaca peta, perhatikanlah sumbernya. Sumber memberi kepastian kepada pembaca peta bahwa data dan informasi yang disajikan dalam peta benar adanya dan bukan data fiktif atau hasil rekaan. Hal ini akan menentukan sejauh mana kalian dapat mempercayai data atau informasi tersebut. Selain sumber, perhatikan juga tahun pembuatan. Pembaca peta dapat mengetahui bahwa peta itu masih cocok atau tidak digunakan pada masa sekarang atau sudah kadaluarsa karena sudah terlalu lama. Selanjutnya yaitu ada manfaat dan tujuan peta. Manfaat yang pertama yaitu menyajikan data. Manfaat peta yaitu menyajikan data. Dengan adanya data tersebut kita dapat mengetahui apa manfaat dari peta. Yang kedua yaitu pembuatan suatu desain, seperti desain jalan. Yang kedua yaitu penunjuk arah suatu lokasi. Dengan adanya peta kita dapat mengetahui suatu daerah dan kita dapat mencapai daerah tersebut dengan adanya peta.
Yang ketiga yaitu memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Dengan peta kita dapat mengetahui bentuk dari gunung, hutan, sungai, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu memperlihatkan ukuran. Tujuan dari peta. Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang ruang dan bersifat alam. Yang kedua yaitu menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi. Yang ketiga, menganalisis data spasial. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan pemukiman. Jadi peta ini sangat penting digunakan dalam perencanaan tata kota dan pemukiman. Selanjutnya yaitu penginderaan jauh. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui letak-letak rumah, dapat kita ketahui adanya pohon, rumah, terus di situ ada seperti kubah, seperti masjid, lalu adanya sekolah. Dari mana kita ketahui? Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih penginderaan jauh itu. Penginderaan jauh merupakan ilmu yang mengumpulkan informasi suatu objek tanpa menyentuh atau melakukan kontak fisik secara langsung terhadap objek tersebut. Jadi gambar ini diambil dari pesawat. Jadi pesawat tidak langsung menyentuh objek tersebut. Sistem penginderaan jauh. Sistem yang pertama yaitu sumber tenaga. Sumber tenaga ada banyak jenisnya. Ada matahari, ada bulan, dan ada buatan seperti flash atau yang lainnya. Matahari memberikan radiasi atau memberikan cahayanya ke objek-objek yang ada di permukaan bumi. Objek-objek yang ada di permukaan bumi itu apa sih? Yaitu ada area pemukiman, ada jalan, ada tanah liat, ada rumput, ada air, dan ada hutan. Mereka menerima cahaya matahari lalu dipantulkan ke satelit atau sensor. Satelit atau sensor ini menangkap gambar yang ada di permukaan bumi, lalu dikirim ke stasiun bumi. Stasiun bumi mengolah gambar atau foto tangkapan dari satelit dan dikirim ke fasilitas pengolahan data berupa data. Fasilitas pengolahan data mengubah data menjadi citra, lalu dikirim ke sistem analisis citra. Sistem analisis citra mengolah citra menjadi informasi agar pengguna aplikasi dapat memahami informasi dengan baik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah interpretasi citra. Yang pertama yaitu deteksi. Deteksi adalah upaya mengetahui benda dan gejala di sekitar lingkungan kita dengan menggunakan alat pengindera atau sensor. Lalu yang kedua yaitu identifikasi. Objek yang tergambar pada citra dapat dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor. Yang ketiga yaitu analisis. Analisis bertujuan untuk mengelompokkan objek yang mempunyai citra yang sama dengan identitas objek. Yang keempat, deduksi. Deduksi merupakan pemrosesan berdasarkan pada bukti yang mengarah ke arah yang lebih khusus. Bukti ini diperoleh dari objek yang tampak langsung. Lalu selanjutnya yaitu klasifikasi. Klasifikasi meliputi deskripsi dari kenampakan yang dibatasi. Hal ini merupakan interpretasi citra, karena pada tahap inilah kesimpulan dan hipotesis dapat diambil. Dan yang terakhir yaitu idealisasi.
Idealisasi merupakan pekerjaan kartograf, yaitu menyajikan hasil interpretasi citra dalam bentuk peta yang siap dipakai. Selanjutnya yaitu unsur-unsur interpretasi citra. Unsur yang pertama yaitu bentuk. Bentuk dari suatu objek dapat membantu kita dalam menginterpretasi citra. Bentuk biasanya memberikan ciri khas dari suatu objek. Seperti pada gambar ini, adanya bentuk huruf U. Ini merupakan sekolah. Lalu adanya huruf L. Ini juga sekolah. Lalu di sini ada seperti kubah. Maka di sini yaitu masjid. Di sini juga ada bentuk L, U, memanjang, L. Ini merupakan kawasan pondok pesantren. Jadi bentuk dapat mengetahui, ya bentuk itu ciri khas dari suatu bangunan tersebut. Seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu ada bentuk L, yaitu sekolah. Lalu adanya seperti persegi panjang, persegi. Ini merupakan kawasan pondok pesantren. Karena di sini juga terdapat masjid. Yaitu ukuran. Ukuran dalam foto meliputi jarak, luas, volume, tinggi, dan kemiringan. Ukuran objek pada citra sangat berhubungan dengan skala citra. Ukuran seperti ini ada rumah. Di sini juga ada rumah. Namun, dapat kita ketahui bahwa rumah-rumah yang berada di sini itu bukan sepenuhnya rumah. Bisa saja di sini terlihat besar, yaitu bangunan. Sedangkan di sini baru pemukiman penduduk. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu ada rona dan warna. Rona adalah tingkat kecerahan objek yang tergambar pada citra. Pada foto udara, hitam putih, rona objek dapat beragam dari putih hingga hitam dengan berbagai wujud peralihan, seperti putih, kelabu, kelabu kehitaman, kelabu cerah, dan sebagainya. Pada foto udara berwarna, rona akan lebih mudah diinterpretasi berdasarkan ketampakan warna objek. Dengan menggunakan band saluran inframerah, tumbuh-tumbuhan hijau akan nampak kemerahan. Karena di sini saya mengambil foto udara yang berwarna, sehingga di sini kita dapat mengetahui dari warnanya saja bahwa seperti hijau, hijau itu adalah pohon. Lalu di sini ada abu-abu, maka jalan, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Yang keempat yaitu tekstur. Tekstur merupakan frekuensi perubahan rona pada citra. Di dalam tekstur, kita mengenal 3 tingkatan tekstur, yaitu halus, sedang, dan kasar. Contohnya yaitu hutan, bertekstur kasar, belukar, bertekstur sedang, dan padang rumput bertekstur halus. Seperti pada gambar di sini, ini terlihat halus ya. Berarti di sini tergambar padang rumput. Di sini hanya ada rumput-rumput. Di sini juga terlihat halus. Sedangkan di sini terlihat agak kasar. Karena di sini terdapat pepohonan atau hutan. Terlihat sangat kasar, bukan? Terlihat kasar. Gitu. Lalu selanjutnya itu bayangan. Bayangan sangat dipengaruhi oleh arah datangnya sinar matahari pada saat pemotretan. Dengan melihat bayangan, objek dan waktu pemotretan akan diketahui. Seperti pada gambar ini, kita ketahui bahwa di sini terdapat seperti apartemen,
atau gedung bertingkat yang bayangannya menimpa pohon. Jadi, arah datangnya sumber tenaga yaitu dari sana, sehingga matahari menyinari objek, menyinari gedung ini, lalu bayangannya berada di belakang. Gitu. Lalu yang keenam ada pola. Pola merupakan kecenderungan bentuk suatu objek yang terdapat dalam citra. Dengan pola, kita akan memperoleh gambaran objek sebenarnya, yaitu melalui ciri-ciri dari objek yang bersangkutan. Seperti contoh yaitu adanya aliran sungai. Ini ada aliran sungai. Lalu di sini ada jalan, karena kita ketahui bahwa jalan itu bercabang, ya kan? Lalu di sini juga kita ketahui bahwa ini apa ini? Apakah ini jalan? Jalan sejatinya berwarna abu-abu atau kehitaman. Namun di sini sedikit berwarna merah. Bahwa di sini yaitu rel kereta api. Kita lanjut. Yang ketujuh yaitu situs. Situs merupakan letak atau kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekelilingnya. Contohnya yaitu situs pemukiman penduduk yang memanjang seperti ini mengikuti rel kereta api. Atau ini gedung-gedung atau apa ini? Atau pertokoan yang mengikuti jalan. Ini merupakan situs. Ya. Di sini juga ada pemukiman penduduk yang mengikuti aliran sungai. Begitu. Yang ke-8 yaitu asosiasi. Asosiasi merupakan hubungan suatu objek dikaitkan dengan objek yang lain di sekitarnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu rumah penduduk ini. Kenapa kita ketahui bahwa ini rumah penduduk? Karena dia berhubungan dengan adanya sungai. Manusia tidak akan jauh dari air, karena air merupakan sumber kehidupan. Di sini juga ada kita menghubungkan objek gedung-gedung atau pertokoan dihubungkan dengan objek jalan raya ini ya, karena sangat luas. Namun kalau berada di sini mungkin jalan-jalan gang atau jalan-jalan sempit. Nah, rumah-rumah ini juga berhubungan dengan rel kereta api, karena nggak mungkin ada rumah di tengah rel, itu nggak mungkin. Jadi rumah-rumah ini polanya mengikuti rel kereta api. Situsnya yaitu memanjang mengikuti rel. Lalu asosiasinya yaitu berhubungan dengan jalan, karena pastinya jalan itu sangatlah penting. Kita mulai filmnya.
Ya, berikut merupakan sedikit cuplikan dari pemanfaatan penginderaan jauh dalam bidang transportasi. Selanjutnya yaitu sistem informasi geografis. Apa sih sistem informasi geografis atau yang biasa kita singkat dengan SIG atau SIG? SIG merupakan sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisis data, serta memberi uraian. Pada gambar, kita lihat terdapat banyak sekali citra-citra. Ada yang paling atas yaitu imagery atau gambar akhir. Imagery, gambar. Ini adalah merupakan yang citra yang berwarna, lalu ada elevation, transportation, address, boundaries, water feature, survey control, dan your data. Dari semua citra ini akan menghasilkan sebuah the real world, atau di sini tuh keadaan sebenarnya. Namun pada sistem informasi geografis kita bagi-bagi nih citranya dalam bentuk banyak sekali. Gitu. Ada komponen SIG. Komponen yang pertama yaitu pastinya human atau manusia. Yang kedua adanya software. Lalu hardware. Setelah manusia ini mempunyai software dan hardware, pastinya manusia ini membutuhkan metode dan data. Selanjutnya yaitu proses sistem informasi geografis atau proses SIG. Proses yang pertama yaitu input data. Kegiatan input data dalam SIG dibedakan menjadi dua, yaitu data grafis dan data non-grafis. Data grafis merupakan data yang disimpan dalam bentuk titik, garis, dan area. Lalu data non-grafis merupakan data yang menunjukkan karakteristik kualitas serta keterkaitan antar kenampakan dalam peta atau data grafis. Selanjutnya yaitu penyimpanan dan pemrosesan data. Kegiatan tersebut merupakan proses pengaturan dan penyimpanan data input yang ditempatkan pada posisi-posisi tertentu agar data tersebut sewaktu-waktu dapat diproses tanpa mengalami kesulitan. Lalu yang ketiga ada pelaporan data. Kegiatan tersebut merupakan proses menampilkan hasil pengolahan data setelah sebelumnya dianalisis. Data yang ditampilkan dapat berupa peta, tabel, grafik, atau video. Yang keempat ada transformasi data. Transformasi data merupakan proses analisis dan pembaharuan data yang telah diolah sebelum data ini digunakan oleh pengguna. Dan yang terakhir yaitu interaksi dengan pemanfaatan data. Interaksi ini merupakan proses akhir dalam tahap-tahapan SIG, di mana data yang telah dikumpulkan dan diolah hasilnya akan digunakan dalam bidang tertentu, seperti ketika seorang pengembang perumahan membutuhkan data akhir tentang kesesuaian lahan untuk pemukiman. Ibarat permainan SimCity, di mana Anda dapat membangun sebuah kota dengan memperhatikan masalah yang kompleks, seperti kepadatan penduduk, ketersediaan listrik, serta tingkat polusi yang ada. Geographic Information System atau GIS adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk mendapatkan visual sebuah lokasi lengkap.
Hal tersebut juga dapat membantu kita untuk menemukan masalah dan solusi terkait pembangunan yang akan dilakukan. Tak hanya di kota saja, kita bisa menggunakan sistem ini dimanapun lokasi kita. Inilah sistem informasi geografis. Ya, berikut yaitu sedikit cuplikan video mengenai pemanfaatan sistem informasi geografis. Ya, karena video tersebut sebagai penutup dari penjelasan ini, jadi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kata-kata yang salah keluar dari mulut saya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.